Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Kali ini Bapak mau membahas materi buat kamu yang duduk di kelas 9, yakni teks laporan percobaan. Ayo, siapa yang belum begitu paham dengan materi ini? Atau mungkin sudah paham tapi masih mau mempelajari lebih dalam? Mari kita langsung belajar tentang teks laporan hasil percobaan. Teks laporan hasil percobaan. Mata pelajaran ini sudah kalian dapatkan di kelas 7, yaitu teks laporan hasil observasi. Namun ini hanya pengingat saja bagi kalian. Ini merupakan lanjutan dari kelas 7, tapi mendapatkan pengembangan yang lebih rinci. Kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini yaitu kompetensi dasar 3.1. Mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar, atau percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu memahami penyusunan teks laporan percobaan. Siswa dapat mengenal tujuan dan fungsi teks laporan percobaan. Jadi, setelah kita mempelajari teks laporan percobaan hari ini, saya harap kalian mampu mengetahui dan memahami penyusunan teks laporan percobaan. Dan yang kedua, tujuan dan fungsi teks laporan percobaan itu seperti apa? Mari kita simak baik-baik. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari teks laporan percobaan. Kita mulai dari laporan dulu. Laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang, baik berupa lisan ataupun tulis, yang berisi kegiatan yang sudah dilakukan pada pihak yang meminta hasil kegiatan tersebut. Sedangkan percobaan, suatu bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Jadi, jika digabungkan, teks laporan percobaan ialah bentuk teks atau tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan teori. Jadi, teks laporan percobaan ini ada sebuah percobaan yang dilakukan seseorang dan dilaporkan kepada yang meminta. Nah, bentuk teks laporan percobaan nanti kita simak di video berikut ini. Kemudian, lebih dalam lagi, teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan karya ilmiah atau laporan praktikum. Itu sekilas dari pengertian teks laporan percobaan. Kemudian tujuan teks laporan percobaan itu untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Teks laporan percobaan itu bersifat umum atau universal. Untuk lebih jelasnya, ada tiga teks yang mirip dengan teks percobaan ini, yaitu teks laporan percobaan itu sendiri, teks deskripsi, dan teks eksplanasi. Ketiga teks ini mempunyai kemiripan, namun apabila diperhatikan dengan cermat, maka ketiga teks ini tidak mirip atau berbeda. Langsung saja kita buka contohnya. Perbandingan teks 1. Sepedaku termasuk sepeda ontel jengki yang tidak memiliki batangan. Besi berbentuk pipa yang menghubungkan setang dan tempat duduk. Tempat duduknya terbuat dari kulit, warnanya hitam, tetapi sudah memudar. Ban depan sepedaku memiliki garis putih yang jarang ditemukan untuk ban sepeda. Ukuran ban sekitar 8 inci. Rem tangan depan dan belakang terbuat dari besi bukan kabel. Bel sepeda khas berbunyi kring kring kring, terletak di setang kanan. Sepeda ini ku pakai ke sekolah. Teman-temanku berkelakar
Teman-temanku berkelakar bahwa aku seperti naik onta. Badanku kecil tidak cocok dengan sepeda yang besar. Saat mengayuh, kakiku yang pendek tidak sepenuhnya dapat mengikuti kayuhan. Kakiku menggantung di atas pedal bagian bawah. Ini teks 1. Coba kalian rasakan atau kalian perhatikan, teks 1 ini termasuk ke dalam teks laporan percobaan kah, teks deskripsi kah, atau teks eksplanasi. Kalian mendapatkan teks deskripsi itu pada kelas 7 dan mendapatkan pelajaran teks eksplanasi itu pada kelas 8. Tentunya kalian semua sudah paham di kelas 9, tinggal kalian berusaha memahami teks laporan percobaan. Kemudian teks yang kedua, fixed gear adalah gear atau gigi kaku yang menggerakkan sebuah sepeda ataupun kendaraan lain dan merupakan bagian yang disebut drivetrain. Drivetrain merupakan gabungan berbagai komponen yang saling terhubung dan merupakan sistem penggerak sepeda yang terdiri atas pedal, lengan engkol, gear depan, gear belakang, dan tentunya rantai. Gabungan komponen di bagian pedal yaitu pedal, lengan engkol, dan gear depan. Rantai akan melingkari gear depan dan mengikatnya dengan gear belakang yang terhubung dengan roda belakang. Ketika pedal diinjak, lengan engkol akan mengikutinya, memutar gear depan yang tertempel. Kemudian menarik rantai yang juga otomatis mengajak gear belakang untuk berputar. Karena gear menempel pada roda belakang, berputarlah roda itu dan meluncur. Nah, teks kedua ini menurut kalian termasuk dalam teks apa? Kalian pikirkan dan ingat-ingat pelajaran di kelas 7, kelas 8 untuk menentukan termasuk dalam teks apa teks kedua ini. Kemudian teks ketiga, sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3, mempunyai stang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Salah satu jenis sepeda yang banyak digunakan hingga tahun 1970-an adalah jenis ontel. Sepeda ontel memiliki ciri posisi duduk tegak, reputasi sangat kuat, dan bermutu tinggi. Rumah rantai tertutup dengan gigi yang tidak bisa diubah dan biasanya terdapat dinamo di depan roda depan untuk menyalakan lampu. Sepeda ontel juga dilengkapi rem drum untuk pengereman. Berbagai merek sepeda ontel dari berbagai negara beredar di pasar Indonesia. Pada segmen premium, misalnya merek Vongers, Gazelle, dan Zunben. Kemudian, pada segmen di bawahnya diisi oleh beberapa merek terkenal seperti Simplex, Burgers, Relax, Humber, Reds, Betafum, Philips, dan NSU. Kalau kita perhatikan, teks ini termasuk ke dalam teks apa? Kalian bisa mencermati, kalian bisa mengira-ngira, kalian bisa mengingat-ingat pelajaran yang lalu ini termasuk ke dalam teks apa. Baik, langsung jawabannya. Teks 1 merupakan teks deskripsi, teks kedua merupakan teks laporan percobaan, teks ketiga merupakan teks eksplanasi. Nah, kenapa teks 1 ini merupakan teks deskripsi? Karena ini teks yang mendeskripsikan secara khusus, yang menjelaskan sepeda secara khusus, yaitu sepedaku, bukan sepedanya orang secara umum. Nah, karena aturan dari teks deskripsi itu harus barang yang khusus, yaitu sepedaku, yang dirinci adalah sepedaku sendiri. Kemudian teks kedua ini merupakan teks percobaan. Karena kenapa? Ini teks ini merupakan teks yang umum. Semua sepeda menggunakan gear. Tidak sepedaku, tidak sepeda kalian, juga sepeda-sepeda yang lain akan menggunakan gear. Dan ini laporan
atau rincian sepeda secara umum. Jadi kalau rincian sepeda secara umum itu dikatakan sebagai teks laporan percobaan. Kemudian yang ketiga, ini ada teks eksplanasi. Eksplanasi itu teks penjelasan. Artinya, teks ini menjelaskan tentang berbagai macam sepeda, berbagai merek sepeda, menjelaskan tentang berbagai macam dan berbagai merek sepeda yang ada di pasaran Indonesia. Saya harap kalian bisa mengerti perbedaan antara ketiga teks itu. Namun pada intinya kalian saya harapkan mengerti dalam teks laporan percobaan. Yang pastinya kalian sudah mengerti tentang teks deskripsi dan teks eksplanasi yang sudah kalian dapatkan di kelas sebelumnya. Baik, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.